Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mareta Mufida Putri dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software. Fungsinya melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi disimpan dulu pada RAM, jadi setiap instruksi akan diberikan alamat unik atau alamat memori. Dan CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Selanjutnya ada komponen CPU. Yang pertama adalah unit control, yang kedua register, dan yang ketiga arithmetic logic unit, yang keempat interkoneksi. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah wadah dari berbagai komponen elektronik yang saling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja. Pada motherboard terdapat chip BIOS atau program penggerak dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat. Fungsinya adalah sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Komponen motherboard yang pertama adalah soket CPU atau prosesor soket, yang kedua adalah basic input-output system, yang ketiga adalah NOT bridge controller, South bridge controller, konektor power supply unit, slot RAM, slot PCI, slot AGP, slot ID, dan SATA. Yang ke-10 complementary metal oxide semiconductor. Selanjutnya adalah RAM. RAM adalah singkatan dari random access memory. RAM yaitu suatu memori tempat penyimpanan data sementara, baik itu ketika komputer dijalankan dan dapat diakseskan secara acak atau random. Fungsinya adalah mempercepat pemrosesan data pada PC atau komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat pula komputer tersebut kecepatannya. Adapun jenis-jenis RAM, yang pertama adalah dynamic RAM atau DRAM, SDRAM, DDR-RAM, RDR-RAM, SRAM, IDO-RAM. Yang keempat adalah ROM. Pengertian ROM atau read-only memory adalah jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang sifatnya permanen, sehingga tidak mudah berubah atau hilang walaupun komputer tiba-tiba mati. Fungsinya untuk menyimpan firmware berupa perangkat lunak atau yang sering disebut software, karena sifatnya yang tidak mudah berubah dan tidak mudah hilang seperti yang dijelaskan dalam pengertian ROM. Maka sistem penyimpanan di ROM saat ini sering dijadikan alternatif perusahaan untuk menyimpan dokumen rahasia atau dokumen penting. Jenis-jenisnya yang pertama ada Max ROM. Terus yang kedua Programmable Read-Only Memory, Erasable Read-Only Memory atau EPROM, Electrically Alterable Read-Only Memory atau EROM. Yang kelima adalah hard disk. Hard disk adalah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Fungsinya adalah sebagai memori yang memiliki kapasitas besar dan berguna sebagai tempat penyimpanan dan digital atau dokumen, gambar, video, musik, dan program software. Jenis-jenisnya ada SATA, ATA, ID, SCSI.
Yang keenam adalah power supply. Power supply adalah sebuah perangkat keras atau disebut dengan hardware yang berfungsi mensuplai data atau tegangan listrik langsung ke komponen yang ada di dalam casing komputer. Power supply menyuplai ke motherboard, hard disk, heatsink, DVD drive, dan perangkat lainnya di dalam casing komputer. Fungsinya adalah mengubah arus AC menjadi DC, jadi mengalirkan arus dari listrik ke hardware komputer dengan operasi arus DC berupa input arus bolak-balik. Jenis-jenisnya, yang pertama ada power supply ATX. Yang ketujuh adalah VGA atau VGA card. Fungsinya pada komputer mengolah dan menerjemahkan data grafis atau sinyal digital pada komputer menuju layar monitor dalam bentuk tampilan grafik. Adapun jenis-jenisnya VGA ISA, VGA EISA, VGA PCI, VGA EPG, dan yang terakhir VGA PCIe. Yang kedelapan adalah sound card. Sound card adalah salah satu perangkat keras komputer yang memiliki fungsi utama sebagai pengolah data berjenis audio atau suara. Jadi ketika Anda mendengarkan lagu atau berbicara melalui headset yang terhubung pada PC atau laptop, suara yang Anda dengar tersebut diolah oleh sound card. Lalu fungsinya adalah mengkonversi file audio yang notabene berisikan data digital, sebagaimana semua file yang ada di dalam komputer menjadi sinyal analog sehingga dapat ditangkap oleh indera pendengaran kita. Soundcard berfungsi mengeluarkan suara yang dihasilkan oleh proses komputer, namun soundcard juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai penerjemah sinyal analog menjadi sinyal digital saat Anda melakukan proses perekaman suara. Soundcard juga bisa menerjemahkan sinyal digital menjadi sinyal analog saat Anda ingin mendengarkan sebuah file suara. Soundcard juga berfungsi sebagai synthesizer dan juga sebagai MIDI interface. Jenis-jenisnya adalah soundcard onboard, soundcard offboard, soundcard eksternal. Selanjutnya adalah LAN card. LAN card. Local Area Network adalah sebuah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah yang tidak luas, misalnya jaringan komputer di dalam suatu gedung, satu ruangan atau rumah. Jaringan komputer jenis LAN sering sekali digunakan di kantor, bandara, hotel, warnet, dan sebagainya. LAN card sendiri mempunyai nama yang berbeda-beda atau sering disebut juga kartu jaringan. Network Interface Card, NIC, dan Ethernet Card. Fungsinya adalah untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya dalam sebuah jaringan LAN. Melalui LAN ini, setiap komputer dapat saling tukar-menukar data maupun mengakses perangkat keras, misalnya printer. Tentu saja fungsinya untuk fungsinya untuk saling bertukar informasi antara komputer yang satu dengan yang lainnya. Jenis-jenisnya secara bentuk terdapat beberapa jenis LAN card, yaitu LAN card ISA, LAN card PCI, LAN card USB. Yang ke-10 adalah TV tuner. Pengertian TV tuner adalah komponen komputer yang memungkinkan sinyal televisi dapat diterima oleh sebuah komputer. TV tuner adalah sebuah perangkat elektronika yang berfungsi sebagai penangkap atau penerima siaran televisi. Yang kemudian siaran televisi akan ditampilkan pada layar monitor komputer atau laptop. Fungsinya, kebanyakan TV tuner juga berfungsi sebagai video capture yang memungkinkan mereka untuk merekam program televisi ke sebuah hard disk. Selain bisa dipasang di sebuah PC, ada juga TV tuner khusus yang juga bisa dipasang di laptop.
Jenis-jenis TV tuner yang pertama adalah TV tuner combo, TV tuner card, TV tuner mini. Selanjutnya adalah fan. Fan adalah sebuah kipas yang terdapat di dalam casing komputer. Fan ini ada yang menempel di casing, ada juga yang menempel di atas heatsink. Ini kan awalnya tulisannya FUN, tapi karena tidak ada, mungkin fan, FAN. Yang dimana itu disebut kipas yang terdapat dalam casing komputer. Saat Anda menyalakan komputer dan menggunakannya untuk beberapa waktu lamanya, maka komputer tersebut akan menimbulkan panas pada beberapa bagian komponennya. Untuk mendinginkan komponen tersebut, serta untuk menghindari panas yang berlebih, maka digunakan kipas dalam komputer. Fungsinya adalah mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas pendingin ini telah dirancang agar sesuai ditempatkan pada motherboard atau hard disk drive. Macam-macamnya, yang pertama adalah stock cooling, water cooling, dry ice dan nitrogen cair, phase change cooler, TEIC, thermoelectric cooler. Fan merupakan periferal yang sangat penting bagi komputer karena fan sangat berpengaruh terhadap sirkulasi udara di dalam CPU, sehingga udara di dalam CPU tidak terlalu panas dan kinerja PC pun akan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.